Berapa banyak di antara saudara yang merasakan Tuhan itu baik dan masih mengalami Tuhan itu baik? Boleh katakan yes. Puji Tuhan, dia tetap baik. Yang di atas masih rada kosong. Saya nggak tahu apakah karena terlambat atau karena pintunya sudah ditutup. Saya nggak tahu. Kayaknya masih banyak yang belum datang. Kita agak lebih cepat pada pagi hari ini bukan karena memang waktunya cepat, tapi karena memang mungkin lagunya lebih sedikit daripada biasanya. Tapi pada pagi hari ini saya mau sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan selamat datang sekali lagi di dalam rumah Tuhan. Hari Minggu adalah hari yang selalu kita nanti-nantikan untuk datang dalam rumah Tuhan. Membawa semua pujian kita, penyembahan kita, persembahan kita, dan juga hati kita untuk bisa memuji sebagai tubuh Kristus bersama-sama. Mempersembahkan semua yang terbaik bagi Tuhan dan merayakan kebaikan Tuhan. Dan itu yang sudah kita alami bersama-sama. Dan kita sudah masuk kepada bulan November, saudara. Bulan November itu bulan berapa? 11, kok saya lupa. Bulan yang ke-11, saudara. Dan tinggal 2 bulan lagi. Ini adalah minggu pertama dari bulan ini. Dan kita tinggal 2 bulan lagi menghabiskan tahun 2013. Nggak kerasa banget. Rasa-rasanya baru kemarin masuk 2013 dan sekarang udah masuk ke 2000. Sudah sebentar lagi akan masuk ke 2014. Dan selama bulan November ini kita akan sama-sama belajar dengan tema honorable life atau kehidupan yang terhormat, menjadi terhormat. Ya, berapa banyak di antara saudara suka untuk dihormati? Halo? Anybody home? Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang harusnya hidupnya terhormat. Kalau hidup kita terhormat, kita akan dihormati sama orang tentu saja. Dan dihormati oleh Allah. Saudara, ada satu ayat yang bilang begini, kalau kamu melayani Tuhan Yesus, maka kamu akan dihormati oleh Bapa. Dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan itu jelas sekali dikatakan, kalau kamu melayani Tuhan, hidup sungguh-sungguh di dalam Yesus, maka engkau akan dihormati oleh Bapa. Nah, kalau Tuhan saja menghormati kita, dan kita dihormati oleh manusia, bukankah itu jenis kehidupan yang kita mimpikan? Itu jenis kehidupan yang kita idam-idamkan. Nah, sekali lagi saudara, saya ingin membawa saudara, mengajak saudara selama 1 bulan ini, bicara mengenai kehidupan yang terhormat. Dan saya mulai pada minggu ini, di awal dari bulan ini, memberikan judul dengan judul yang mungkin agak sedikit unik, Rich Man or Blessed Man. Orang kaya, apa orang yang diberkatin? Saudara mau milih disebut orang kaya, apa orang diberkatin? Dua-duanya. Itu maruk namanya. Mana yang saudara pilih kira-kira? Lebih banyak mana? Disebut orang kaya, apa disebut orang diberkati? Oh, itu lebih banyak berarti ya. Lebih suka disebut orang diberkati. Kok Acong tuh orang kaya loh. Gila, kaya banget dia kok Acong. Atau gini, kok Acong tuh orang yang diberkati loh. Hebat banget dia diberkati. Kira-kira enak yang mana? Jadi gak mau kaya nih? Oh mau. Alkitab bilang jangan mau jadi kaya. Ada ayatnya juga. Nanti saya kasih lihat sama saudara. Enggak, jangan mau jadi orang kaya. Tapi jadi kaya gak apa-apa. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kita. Jadi boleh gak jadi kaya? Boleh gak mau kaya? Ini jadi bingung kan? Saya mau kita ada dalam perspektif yang sama. GSJ Bethlehem kita ada dalam perspektif yang sama mengenai kaya apa diberkatin. Karena Yesus sendiri banyak ngajar, saudara. Di dalam perjanjian baru tentang orang kaya. Paulus juga menuliskan banyak di dalam kitab surat-suratannya. Orang kaya, diingetin orang kaya. Karena orang kaya banyak yang berpikirannya salah, gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi menjadi kaya itu akibat dari hidup kita di dalam Kristus. Tapi juga menjadi kaya gak cuma sekedar secara materi. Gak cuma sekedar secara keuangan. Gak cuma sekedar secara harta. Tapi kaya dalam segala macam hal, saudara. Dan kita akan belajar pada pagi hari ini. Untuk menjadi terhormat, seringkali orang berpikir, saya akan jadi terhormat, saya akan jadi pemimpin, saya akan jadi orang hebat, saya akan jadi orang yang terpandang di dalam masyarakat kalau saya kaya. Kalau saya punya banyak uang. Kalau saya nggak punya banyak uang, saya nggak ada yang mandang saya. Jadi saya mau jadi terpandang, makanya saya mesti punya banyak uang. Termasuk di gereja, kalau saya punya banyak uang, saya dipandang sama orang.
Ada orang yang bilang begitu. Kalau saya banyak uang, dipandang sama gereja, sama pendetanya katanya. Enggak, di GSC Bethlehem sama aja. Mau yang banyak uangnya, nggak banyak uangnya sama aja. Diperhatiinnya sama. Tapi ada banyak orang berpikir gini, kalau saya nggak kaya, saya nggak diperhatiin. Kalau saya nggak kaya, saya nggak dihargain. Makanya saya mesti kaya. Makanya saya mesti kejar kekayaan. Ada satu film yang bagus, namanya The Pursuit of Happiness. Siapa yang pernah nonton film itu? Yang mainnya Will Smith. Ya, itu film bagus. Nilai-nilainya bagus, nilai rajin, nilai kerja keras, nilai nggak pernah nyerah. Itu ada di sana semua, saudara. Tapi memang judulnya The Pursuit of Happiness. Nah, kita mau belajar sama-sama bahwa setiap orang itu sedang mengejar sebuah kehidupan yang baik. Nah, cuman jadi masalah gini, ngejar yang benar apa ngejar yang salah gitu. Jangan sampai saudara mengejar sesuatu yang salah, karena waktu kita kejar sesuatu yang salah, kita pasti akan dapetin yang salah. Gitu. Tapi kalau kita ngejar yang benar, maka kita akan dapatkan yang benar. Kekayaan bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, oleh sebab itu kita perlu punya konsep yang sama pada pagi hari ini. Saya mau ajak saudara untuk merenungkan ini pelan-pelan bersama dengan saya. Sekali lagi, kalau saudara ditanya, saudara mau pilih mana? Disebut orang kaya, bukan menjadi loh. Tapi disebut orang kaya, apa disebut orang yang diberkati? Saya mau setelah khotbah ini nanti kita punya perspektif yang sama dengan yang kebaktian umum pertama tadi. Semua sepakat, saya mau disebut orang yang diberkati. Karena kalau orang kaya belum tentu diberkati. Tapi orang yang diberkati bisa jadi kaya. Gitu. Itu yang paling penting, saudara. Kita punya konsep yang sama. Nah, untuk menjawab itu kita mulai dari kitab Kejadian pasal pertama, ayat 26 sampai dengan 28. Saya mau ambil satu platform yang berbeda dari pembahasan yang biasa sesuai dengan konteks kita pada hari ini mengenai berkat, blessing, blessed man. Atau orang yang diberkati. Bukan orang kaya, tapi orang yang diberkati. Ayat yang ke-26. Sudah siap ya? Sudah tulis ya? Nanti poin-poinnya. Baiklah kita menjadikan, berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya, itu kata penting supaya. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Supaya, ada tujuannya. Kenapa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan? Supaya. Nah, mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merata dan merayap di bumi. Lalu, ayat yang ke-27 bilang, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya lah mereka. Nah ini dia saudara. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Itu pembahasan yang lain, dalam konteks yang lain. Kita pernah bahas itu. Tapi sekarang saya membahas yang ini. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Dan atas burung-burung di udara. Dan kayaknya loncat deh ini dia. Oke, it's okay. It's okay bro. Gak apa. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman pada mereka. Saya ambil langsung yang loncat ke bawah tadi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Siapa di sini yang punya perusahaan perikanan? Kalau menurut saudara, kalau punya perusahaan perikanan, nguasain ikan-ikan di Indonesia, itu orang banyak duitnya gak? Ya. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Sekarang harga satu burung aja ada yang jutaan. Kalau burung-burung di udara dikuasain, banyak duit gak kira-kira? Sudah ngerti maksud saya? Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jual satu harimau berapa duit sekarang? Jangankan hidupnya, matinya aja mahal. Apalagi hidupnya. Itu baru harimau, belum gajah. Sudah bisa bayangkan kalau manusia diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk berkuasa atas semua ciptaan dalam dunia ini. Itu merupakan kekayaan yang luar biasa. Dunia ini kaya yang luar biasa. Dunia ini rich, banyak banget sumber-sumbernya. Dan manusia dipercayakan, nah ini dia. Ini yang saya mau saudara tangkap ini. Supaya manusia berkuasa atas itu. Tapi sudah dengar saya, ayat-ayat ini bilang begini, dimulai dari berkat Tuhan. Waktu Allah memberkati mereka, barulah Allah memerintahkan mereka untuk menguasai semuanya. Nah, seringkali manusia terbalik. Manusia bilang, saya nggak butuh berkat Tuhan, saya nggak butuh Tuhan, saya nggak butuh berkatnya. Ini konsep dunia. Yang penting saya kerja keras, yang penting saya kuasain yang ada. Makanya jangan aneh orang yang kaya, tapi nggak diberkati Tuhan, itu hidupnya ngaco, saudara.
Tapi kita mau kejar sekarang, biarlah saya menjadi gambarannya Allah, saya akan menjadi seperti gambarannya Allah, bukannya jadi Allah, tapi saya menjadi serupa dan segambar dengan pola pikir saya, dengan cara hidup saya, dengan cara kerja saya, dengan gaya hidup saya, biarlah saya menjadi seperti Kristus. Kalau saya menjadi seperti Kristus lalu dia berkati saya, maka otomatis berkat itulah yang menjadikan saya kaya. Jadi mana yang lebih penting? Jadi kaya apa diberkatin? Itu penting saudara, itu kata kuncinya. Tuhan memberkati dulu manusia, baru dia percayakan semuanya kepada manusia. Jadi ini bicara mengenai tujuan saudara. Amsal 10 ayat yang ke-22 bilangnya apa? Saudara catat, Amsal 10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Sia-sia, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara mau kerja katanya sampai banting tulang, banting leher, banting tengkorak kepala, banting segala macam. Saudara gak akan jadi kaya yang sesungguhnya loh. Yang sesungguhnya, kaya yang sesungguhnya kalau gak ada berkat Tuhan di dalamnya. Mungkin saudara bisa punya banyak harta, mungkin saudara bisa punya banyak pemasukan, mungkin saudara bisa punya banyak perusahaan, mungkin saudara bisa punya banyak segala macam. Tapi masalahnya gini, kalau nggak diberkati oleh Tuhan terlebih dahulu, maka tinggal tunggu waktunya, semua yang ada padamu akan diambil daripadamu. Bukankah itu firman Tuhan saudara? Barang siapa yang tidak mempunyai, maka daripadanya akan diambil apapun yang ada padanya. Tapi barang siapa yang mempunyai katanya, maka dia akan ditambahkan dan akan semakin berlipat kali ganda. Mempunyai apa? Tidak mempunyai apa? Punya berkat Tuhan. Punya kerajaan sorga. Punya sesuatu yang nilai sorga. Itu yang kita hidupi. Kita harus jadi orang-orang yang diberkati. Jangan kejar jadi orang kaya. Tapi kejar jadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena kalau kita diberkati oleh Tuhan, otomatis sekali lagi, kekayaan itu akan mengikuti kita. Karena Amsal 10 ayat 22 bilang, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Jadi salah kalau kita konsepnya tujuan hidup kita adalah kaya. Jangan, tujuan hidup kita adalah menjadi seperti Kristus. Kalau kita menjadi seperti Kristus, maka kita diberkati seperti Kristus diberkati. Nanti kita baca ayatnya. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-18 bilangnya apa sudah? Sudah tulis saja. Ulangan 8 ayat yang ke-18. Tapi engkau haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Ingat ini, jangan lupa. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu apa saudara? Bukan kekayaan, tapi kekuatan. Jadi kekayaan itu akan mengikuti kekuatan yang ada di dalam kita. Kekayaan itu akan mengikuti berkat Tuhan. Kekayaan itu, jadi begini, berkat Tuhan itu bukan semata-mata kekayaan atau harta, bukan. Berkat Tuhan itu dalam bentuk yang berbagai macam, terlalu sempit. Kalau berkat Tuhan hanya diterjemahkan cuma dengan harta. Cuma dengan kekayaan harta. Tapi ini sudah lihat, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Kekuatan hati, kekuatan pikiran, kekuatan tubuh jasmani, kekuatan roh, kekuatan hikmat, kekuatan kepandaian, kekuatan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya untuk memperoleh kekayaan. Jadi Tuhan siapkan, Tuhan sudah berikan kepada kita itu. Itu yang disebut berkatnya. Nah kita mesti sadari ini dulu saudara. Bahwa saya adalah orang yang diberkati. Mari bilang sama saya 1, 2, 3. Saya adalah orang yang diberkati. Ngomong sama teman sebelah saudara biar lebih yakin. Kamu adalah yang diberkati. Nah itu saling ngomong. Kamu adalah yang diberkati. Kamu adalah yang diberkati. Kita semua adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita adalah yang diberkati oleh Tuhan. Nah cuman begini saudara. Begini. Alkitab menjelaskan kepada kita, akibat berkat itu datang kekayaan. Kejadian pasal yang ke-12, kalau saudara lihat ini cerita mengenai Abraham. Kejadian pasal yang ke-12, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, ayat yang pertama, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua terus. Aku akan membuat engkau, bukan menjadi kaya loh saudara. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu proses sendiri tuh. Dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Jadi Tuhan memberkati kita. Dia bukan membuat kita kaya. Dia memberkati kita. Ini konsep yang saya mau kita sama-sama punya konsep yang benar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi
berkat katanya. Lalu saudara lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-14, 13 dulu saudara lihat. Pasal yang ke-13 ayatnya yang kedua. Kalau bisa dengan cepat 13, 2, nggak ada di catatan saya memang. Dan Abraham, dan adapun Abraham itu sangat kaya. Nggak dibilang orang kaya, tapi dia disebut sangat kaya. Karena apa? Karena janji berkat Tuhan. Dia dibilang sangat kaya. Banyak ternak, perak dan emasnya. Lalu saudara lompat ke dalam 24 ayat 1. Kejadian pasal 24 ayatnya yang pertama. Kejadian 24 ayatnya yang pertama. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta apa saudara? Diberkati Tuhan dalam segala hal. Kalau cuman berkat materi itu cuma satu hal. Tapi kalau diberkati dalam segala hal, bukankah saudara menikmati itu? Kita akan menikmati semua yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan cuma sekedar harta, tapi hubungan dalam rumah tangga. Hubungan orang tua anak diberkati oleh Tuhan. Hubungan antara relasi satu dengan yang lain diberkati oleh Tuhan. Ada banyak hal yang saudara kerjakan, itu diberkati oleh Tuhan. Bukan cuma sekedar satu hal, kekayaannya tok. Atau hartanya tok. Bukan saudara. Tapi berkat Tuhan itu dalam segala hal. Dan Abraham diberkati dalam segala hal. Nah kita lihat sama-sama saudara. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Sudah catat dulu sebentar. Saya akan rangkumkan ini. Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya. Saya mau tanya, saudara orang pilihan Tuhan bukan? Amin. Kalau saudara orang pilihan Tuhan berarti kita termasuk di dalamnya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Termasuk Abraham udah dipilih dari semula. Termasuk Adam juga sudah dipilih dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dengan Yesus Kristus. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita ditetapkan, kita sudah dipilih dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi dengan kata lain saya mau bilang begini, tujuan hidup kita itu bukan jadi kaya. Tujuan hidup kita menjadi seperti Yesus. Katakan yes. Tujuan kita bukan menjadi kaya. Sekali lagi, tujuan hidup kita bukan jadi kaya. Tinggalkan niatmu itu, kata Amsal. Karena tiba-tiba kekayaan itu bisa terbang karena seperti punya sayap. Tinggalkan niatmu untuk menjadi kaya. Tapi datangi sesuatu yang baru. Bukan datang kepada kekayaannya. Datang kepada siapa? Kepada siapa saya akan menjadi seperti itu. Itu datang kepada Yesus Kristus. Kita belajar dari Yesus Kristus. Karena begini saudara. Kalau kita menjadi seperti Kristus, maka pola pikir kita akan menjadi seperti Kristus. Kalau kita belajar terus dengan karakter-karakter Kristus, kita bentuk hidup kita terus setiap hari mengarah kepada Yesus. Gimana caranya supaya saya bisa mulai berpikir dengan cara seperti dia berpikir? Gimana caranya supaya gaya hidup saya seperti gaya hidupnya Kristus? Nilai-nilai hidup saya seperti nilai-nilai hidup Kristus. Saya menjadi serupa dengannya. Kalau kita kejar itu saudara, kalau kita kejar itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang tepat untuk dipercayakan harta kekayaan. Dari perspektifnya Tuhan. Tapi kalau kita nggak ngejar ininya saudara, ngejar cuman hartanya toh, bisa dapat, bisa. Orang rajin kerja, orang, jangan diikutin, orang licik, likiat. Likiat bukan pik namanya, bukan ya. Orang licik, orang yang nipu, bisa jadi kaya, bisa. Begitu banyak orang yang mengejar kekayaan sampai menghalalkan segala cara, dan pada akhir mereka dapatkan kekayaannya. Tapi pertanyaannya, direstui sama Tuhan gak? Kaya sih kaya, dibilang orang kaya, luar biasa. Tapi caranya gak benar gitu. Tapi dia gak punya mental sebagai pengelola sesuai dengan gambar dan rupanya Tuhan tadi. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah supaya mereka mengusahakan. Jadi dengan kata gini, orang-orang yang benar itu akan dipercayakan harta yang sesungguhnya. Saya mau ajak saudara ini menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yesus datang bukan menjadi orang kaya. Minggu lalu Pak Otnil udah cerita banyak. Dan kalau kita dengar Otnil Lumoa khotbah di tempat ini, kita semua jadi orang sederhana. Bahkan ada yang sementara orang berpikir, oh gila bener, gue jadi susah juga nih ngikutinnya kayak gimana gitu.
Tapi saudara ketahui itu balance buat kita. Itu bagus buat kita supaya kita jadi balance hidupnya. Tapi saya mau ajak saudara, Yesus datang bukan menjadi orang kaya. Yesus datang menjadi yang diberkati. Dan kita ikuti teladannya. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 kalau saudara buka. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 bilangnya apa? Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia, Yesus, sambil berseru-seru katanya, Hosana, diberkatilah, diberkatilah. Yesus adalah yang diberkati, yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Dia nggak bilang bahwa dia adalah raja yang kaya, dia adalah orang kaya, no. Dia datang, dialah yang diberkati. Artinya gini, diberkatilah dia, dipanggil sebagai yang diberkati. Nah kalau Yesus saja datang sebagai yang diberkati, kenapa kita mau jadi orang kaya? Artinya gini, saya mau disebut sebagai orang kaya. Bukan itu saudara, konsepnya adalah saya mau disebut sebagai, kalau saya mau jadi terhormat, saya harus jadi orang yang diberkati Tuhan. Nah, saya mau masuk kepada yang lebih dalam lagi. Mungkin sampai saat ini saudara masih belum terlalu ngehook. Tapi saya mau ajak kita lihat statement ini. Saya tuliskan, mudah-mudahan ada di tayangan. Kekayaan tidak membuat kita menjadi seperti Yesus. Tapi bagaimana kita mengusahakan dan mengelola kekayaan itulah yang membuat kita menjadi seperti Yesus. No. Yang tadi lagi. Kekayaan tidak membuat kita menjadi Yesus. Seperti Yesus. Itu bukan menjadi Yesus itu. Kekayaan tidak membuat kita menjadi seperti Yesus. Karena tujuan kita adalah menjadi seperti Yesus. Nah kalau kita punya harta dan kekayaan, belum tentu kita bisa menjadi seperti Yesus. Karena pada kenyataannya di Alkitab menceritakan, ada begitu banyak orang-orang kaya yang pada akhirnya dia sangat nempel sama kekayaannya. Sehingga waktu Yesus bilang, pergi dan jual hartamu, sangat sedihlah hatinya. Sedangkan tujuan kita adalah, marilah ikutlah aku, kata Yesus. Aku akan menjadikan engkau murid. Aku akan menjadikan engkau seperti diriku. Tapi kita menolak untuk menjadi seperti Yesus. Karena ada begitu, sekali lagi, ada begitu banyak orang kaya yang menolak untuk menjadi seperti Yesus. Masuk dalam prosesnya. Nah nanti kita akan lebih dalam lagi ke situ. Tapi kekayaan itu sendiri tidak pernah membuat kita menjadi seperti Yesus. Tapi bagaimana kita mengusahakan kekayaan kita. Mengelola kekayaan kita. Itulah sebenarnya proses yang sesungguhnya kita akan menjadi seperti Kristus. Makanya sekali lagi saudara, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dia memberkati kita, dan pada akhirnya dia percayakan kepada kita semua harta yang memang harus kita pegang. Nah ini penting buat kita. Apa yang dimaksud dengan berkat? Saya masuk sini sekarang. Apa yang dimaksud dengan berkat? Ini pengajarannya saudara ya. Apa yang dimaksud dengan berkat? Mazmur pasal yang pertama. Mari buka bersama dengan saya. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, dan yang tidak berdiri atau tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saya suka dengan kata yang pertamanya. Kata yang pertama di dalam ayat yang 1 dibilang, itu dimulai dengan gini. Berbahagialah. Saudara yang punya Alkitab bahasa Inggris, coba saudara lihat. Kata berbahagialah ternyata ditulis bukan be happy. Be happy. Bukan, berbahagialah, be happy. Enggak, tapi ditulis gini. Blessed. Betul gak? Apa coba tolong bacain. Blessed is the man. Diberkatilah orang. Blessed is the man. Diberkatilah orang. Tapi bukan berbahagia saudara. Nah kalau saudara baca lagi dalam kitab Matius pasal yang kelima. Mari sama-sama. Matius pasal yang kelima ayat 3 sampai dengan 12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah. Tapi uniknya dalam bahasa Inggrisnya bukannya berbahagia lagi. Apa ditulisnya? Blessed juga. Blessed be the man.
Diberkatilah orang. Blessed is the man. Diberkatilah mereka yang, orang yang. Nah, sudah perhatikan. Jadi kata blessed itu kata berkat. Itu dituliskan di dalam ayat-ayat ini sebelumnya, saudara. Bukan kata bahagia. Tapi kenapa diterjemahkan dalam kata bahagia? Saya yakin dan percaya orang-orang yang terjemahkan Alkitab LAI kita dalam bahasa Indonesia, itu bukan orang-orang yang sembarangan menerjemahkan. Kenapa? Kenapa nggak diterjemahkan saja? Diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kenapa nggak pakai kata diberkati, saudara? Tapi berbahagia. Nah, saya mau sambungkan kata ini dengan saudara. Sambungkan kata berbahagia dengan diberkati. Itu nyambungnya dekat banget tuh, saudara. Dekat banget, tipis banget. The Message Bible, kalau ada yang pakai The Message Bible bahasa Inggrisnya, saudara nanti akan lihat juga. Itu berbahagialah apa diberkatilah orang katanya, itu disebut gini, sangat disukai oleh Tuhan. Itu artinya blessed. Sangat disukai oleh Tuhan. Sangat disukai oleh Tuhan. Kamus Webster bilangnya gini, blessing adalah, berkat itu adalah suatu yang mengarah pada kebahagiaan atau kemakmuran. Lalu blessing atau berkat itu artinya juga ada yang lain, kebaikan ilahi. Atau blessing atau berkat itu juga ada yang terjemahkan kemurahan yang diterima dari otoritas tertinggi. Oh, ini yang paling tinggi nih. Dari Tuhan Allah. Diberikan karunia kepada orang-orang. Itu blessing, itu berkat. Bahagia gak saudara kalau yang maha tinggi Tuhan Allah kita itu mengaruniakan sesuatu kepada kita. Bahagia gak saudara? Ya kan itu mendekati bahagia. Saudara. Itu sangat dekat dengan bahagia. Lalu blessing juga punya pengertian gini. Karunia atau pemberian yang dituangkan, yang dicurahkan, yang ditumpahkan Allah dari sorga yang membawa kebahagiaan. Stop dulu di sini. Pause dulu. Kita mikir sebentar. Jadi kalau yang disebut blessing, blessed be the man, diberkatilah orang-orang, tapi diterjemahkan dengan bahagia. Sebetulnya mereka punya persamaan yang sangat dekat, saudara. Berkat sama bahagia itu dekat. Karena berkat itu katanya datangnya dari otoritas yang tertinggi dari sorga, dicurahkan, dituangkan supaya manusia bahagia. Pertanyaannya, apakah kita mau bahagia? Oke? Semua mau bahagia ya? Semua bahagia. Nah sekarang, pelan-pelan nih, pelan-pelan. Kalau kita mau bahagia, konsep bahagia itu apa? Kalau kita mau bahagia, konsep bahagia itu apa? Dunia ini bilang begini. Tahan napas saudara, tahan napas saudara. Dunia ini bilang begini. Semua orang merindukan kebahagiaan dalam hidup. Semua orang merindukan kebahagiaan dalam hidup. Yang enggak angkat tangan, cepetan. Rada enggak normal. Tapi semua orang rindu bahagia dalam hidupnya. Senang dalam hidupnya, bahagia. Boleh enggak? Boleh. Boleh, wajar. Semua orang mau bahagia dalam hidupnya. Tapi kalau konsepnya dunia ini, dalam dunia ini di luar konsep kekristenan loh. Ini di luar konsep Alkitab. Dalam dunia ini, kesenangan itu atau kebahagiaan itu didapat kalau begini. Kalau saya bisa jalan-jalan ke luar negeri 3 kali setahun. Bahagia banget saya. Betul gak? Atau kalau saya punya rumah yang isinya, segala macam yang saya sukai ada. Rumahnya 3 lantai. Lantai 3-nya kolam berenang. Dan semua yang saya butuhkan ada di sana. Fitness center ada di rumah lantai 2. Kamar-kamar dipenuhi oleh segala macam yang bagus-bagus. Wah itu bahagia banget tuh saya kalau begitu. Saya punya koleksi-koleksi yang luar biasa. Koleksi motor gede. Koleksi mobil mewah. Kalau ketemu sama teman-teman, saya perlihatkan koleksi saya. Wah keren banget. Saya bahagia banget kalau saya punya pabrik sendiri. Saya bahagia banget kalau saya punya uang banyak, miliaran ada di deposito BCA.
BCA saya jadi yang BCA ntar bayar sama saya loh. Saya bahagia banget. Kalau saya mau apa aja saya punya, saya bisa. Itu kebahagiaan. Nah, saudara, ini semua adalah contoh-contoh dari kebahagiaan yang ada di luar sana. Konsep bahagia itu kalau saya bisa seperti itu. Kalau saya belanja nih ke Giant, saya belanja ke mall, saya belanja ke Ekalos, saya belanja kemana aja, saya gampang. Nggak usah pusing. Berapa duit? 3 juta. 3 juta murah amat. 6 juta. Langsung bayar gitu kan. Wah itu bahagia banget saudara. Bangga banget kan. Apalagi kalau dilihat sama orang gitu. Wah dia naik turun mobil mewah. Keren banget tuh. Ke gereja yang jadi vale di bawahnya. Tiap minggu ngelihat mobilnya baru lagi. Padahal nyewa. Misalnya gitu ya. Jadi konsep itu saya bahagia banget kalau saya bisa dilihat sama orang sebagai orang yang kaya gitu. Orang yang punya semuanya. Oh itu konsep dunia ini mengenai kebahagiaan. Dan seringkali gereja juga ngomong, wah dia orang yang diberkati. Karena dekat banget antara kebahagiaan dengan berkat itu dekat banget saudara. Karena memang itulah yang disebutkan dalam Alkitab. Berbahagialah, blessed be. Berbahagialah, blessed be. Orang yang dekat. Jadi sekali lagi saudara, saya mau saudara tahan dulu napas saudara. Jangan buru-buru mau pulang. Tahan dulu. Jadi gini loh saudara. Bahagia tuh kalau saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ke luar negeri kan jalan-jalannya kan pakai ongkos. Pakai pesawat. Beda. Kalau jalan-jalan ke Gang Out pakai angkot. Kalau ini jalan-jalannya ke luar negeri pakai pesawat. Jadi mahal banget tuh pasti. Nggak cukup 2.500. 25 juta minimal kalau ke luar negeri. Jadi kalau 3 tahun keluar, 1 tahun 3 kali ke luar negeri berarti ini waduh ini orang kaya banget. Berarti apa saudara? Orang bahagia identik dengan kekayaan. Kalau saya nggak punya itu semua, saya nggak bahagia. Makanya amat sulit orang untuk menyebut dirinya diberkati. Lebih suka pilih saya kaya daripada saya diberkati. Kenapa? Karena saya nggak bisa sama dengan orang itu. Orang itu bisa keluar negeri 4 kali setahun. Saya nggak bisa. Sekali aja boro-boro 10 tahun nggak pernah kemana-mana. Paling jauh Kebon Raya. Jadi saya nggak bisa kemana-mana. Jadi saya jauh dari kata berkat atau bahagia. Kalau dia kaya, banyak duitnya. Nah jadi semua yang berhubungan dengan kebahagiaan tuh ditempelinnya sama duit. Kalau nggak punya duit, nggak bahagia. Kalau nggak punya duit, jadi nggak terpandang. Kalau nggak punya duit, nggak dihormati orang. Kalau nggak punya harta, dianggap remeh sama orang. Itu konsep yang ada di dalam dunia. Sehingga orang ngejar jadi orang kaya supaya saya jadi terhormat. Supaya saya dipandang. Nggak direndahin sama orang. Saya punya uang. Jadi dengan kata lain, rupanya manusia bekerja keras dan berusaha keras untuk punya kekayaan sebanyak-banyaknya supaya dapat kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Sudah ngerti maksudnya? Sekali lagi saya mau nyanyi sama saudara. Apa yang dicari orang? Ya sih. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, uang, uang. Makanya begitu nggak dapat uang, nggak dapat kebahagiaan. Begitu nggak dapat kebahagiaan, marah, iri hati, dengkinya keluar, sirik melihat orang lain, ngebandingin diri dan rendah diri jadinya sama orang lain. Karena nggak mendapatkan apa yang dipikirnya itu sumber kebahagiaan. Jadi patokan dunia ini
Nilai-nilai dunia ini tentang kebahagiaan adalah kekayaan. Saya berharap saudara tahan napas saudara. Jangan pulang dulu. Jangan ada yang pulang dulu. Karena ini belum kesimpulan akhir. Saudara pasti mau dengar akhirnya kan? Kalau kita cuma stop sampai kekayaan, saudara juga tetap gak bisa bahagia. Saudara punya kekayaan luar biasa, tapi saudara duduk di kantor KPK. Kira-kira bahagia gak? Saudara banyak hartanya luar biasa, tapi anak cucunya gak mau tahu sama saudara. Gak punya hubungan yang bagus sama saudara. Saudara jadi orang kaya yang banyak hartanya gitu, tapi istrinya gak tahu ada di mana. Mana istrimu? Gak tahu. Mana suamimu? Kadang-kadang pulang, kadang-kadang enggak. Terus gimana jadinya? Gak tahu, udah terserah. Pusing, orang ngurusinnya pusing. Gak bahagia saudara. Walaupun banyak kekayaan, tapi waktu dia kelola kekayaan, waktu dia hidup di dalam kekayaannya, dia gak menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kebahagiaannya hanya tergantung kepada kekayaannya. Patokannya adalah itu. Jadi orang dunia ini bilang begini, saudara. Kebahagiaan saya ditentukan oleh kekayaan yang saya miliki. Kalau saya nggak punya kekayaan, saya nggak bahagia. Betul? Betul. Orang dunia ini juga bilang gini, identitas saya adalah dari kekayaan saya. Waktu saya pakai jam Rolex, mau lihat jam saya? Wir, lihat jam saya, Wir. Rolex bukan? 45.000 rupiah. Tapi kalau yang makainya gaya, jadi gaya. Jadi orang tuh mesti pakai Rolex dulu, baru kelihatan gaya gitu, baru kelihatan terhormat. Orang mesti pakai sepatu yang mahal dulu, baru kelihatan, wah dipandang sama orang. Good. Orang mesti ngendarain mobil yang mewah dulu, baru dia bisa dihormati sama orang. Wah, dia hebat, luar biasa. Kalau nggak punya itu semua, saya bukan siapa-siapa. Minder. Nggak punya kebahagiaan. Marah terus dalam hatinya. Nggak punya ketenangan. Oh, saudaraku, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Kalau kita punya itu, saudara. Ya, saya belum beres, saya terlalu cepat. Mari lihat contoh dalam Alkitab. Seorang yang kaya, Lukas pasal 18. Mari lihat saudara, Lukas 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya. Ini seorang pemimpin, garis bawahi pemimpin. Dan ini orang hebat, pemimpin, orang besar, pemimpin. Bertanya kepada Yesus katanya, guru yang baik. Apa yang harus ku berbuat supaya aku peroleh hidup yang kekal? Lalu jawab Yesus, kenapa kamu katakan aku baik? Enggak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Amin. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, kata Yesus. Jangan berzinah. Siapa yang masih suka berzinah? Jangan membunuh. Siapa yang suka membunuh? Jangan mencuri. Siapa yang suka nyuri? Jangan ucap saksi dusta. Hormati ayahmu dan ibumu. Itu Yesus bilang. Ini pengajaran. Ini lakukan. Kalau kamu mau hidup bahagia, itu tadi bahasanya. Kalau kamu mau hidup bahagia, kalau kamu mau hidup senang, kalau kamu mau melihat surga, surga itu kan lambang kesenangan, lambang kebahagiaan, lambang segala sesuatu yang baik. Kalau kamu mau melihat itu, kalau kamu mau hidup di dalamnya, lakukan ini. Jangan berzina. Sekalian saya ngomong, yang masih suka berzina dalam pikirannya, engkau gak akan pernah lihat surga. Gak akan pernah bahagia hidupmu. Dengar, berzina, perzinahan, percabulan, semua yang jorok-jorok, itu kesenangan sesaat saja. Tapi gak pernah membuat kita bahagia sepanjang masa. Kita malah terikat ke dalamnya. Dalam nama Yesus, putuskan semua perzinahan. Apapun itu. Jangan membunuh. Bunuh saya gak bunuh. Cuma ngomongin orang yang jelek. Sama itu ngebunuh karakter. Kalau saya ngomongin yang jelek tentang pendeta Agus, dan saudara tahu itu, saya nggak lagi membunuh Agus.
Tapi saya lagi bunuh karakternya Agus sehingga saudara benci sama Agus. Itu sama aja dengan membunuh. Pembunuhan karakter namanya. Jangan mencuri. Ya udah ini nyolong. Ya kan? Nyolong kan, nyuri kan? Jangan mengucapkan saksi dusta, bohong. Dusta, bohong. Hormati ayahmu dan ibumu. Apakah kita menghormati ayah dan ibu? Belajar. Nah, kalau udah lakukan ini, kamu bisa hidup bahagia. Nah, hebatnya orang muda kaya ini, pemimpin ini bilang begini, saudara. Kata orang itu, Yesus, semua itu telah kuturuti semenjak masa mudaku. Kudus gak? Suci ya? Hebat ke saya? Gak ada lagi yang seperti saya sudah lakukan ini, tapi saya belum bahagia. Saya belum bahagia. Makanya apa lagi yang harus saya lakukan? Wah, Yesus kaget bener ya. Hebat nih orang gak pernah berzina. Hebat nih orang gak pernah bohong. Hebat nih orang gak pernah bunuh. Hebat nih orang hormati orang tua. Ini orang hebat. Ini orang baik menurut pandangannya. Tapi cukup dengan ini? Enggak. Lalu Yesus bilang, maju lagi Yesus. Mendengar itu Yesus berkata kepada masih tinggal, garis bawahi kata ini. Masih tinggal, berapa saudara? Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Kata Yesus, satu lagi yang mesti kamu lakukan. Apa itu? Satu lagi, satu lagi. Juallah segala yang kau miliki, 1. 2, bagi-bagikanlah itu kepada semua orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. 3, kemudian datanglah kemari. Dan yang 4, ikutlah aku. Berarti 1 apa 4? Satu apa 4? Kebalik deh. 1 apa 4? Yesus lagi ngomong gini saudara. Satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Waktu kamu cinta hartamu dan kekayaanmu, engkau gak mungkin bisa mengikut aku dan menjadi seperti aku. 2 hal yang sebenarnya sepertinya berbeda ya. Makanya Yesus bilang ini satu hal, garis bawahi, 1 hal. Jual segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin 1 paket. Dan paket hemat yang berikutnya, masuk ke dalamnya. Engkau akan beroleh harta di sorga, engkau akan memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus lebih concern supaya kita memilih menjadi seperti Kristus daripada menjadi seperti yang kita cintai, yaitu harta kita. Ada orang bilang gini, kenapa sih gak boleh kaya terus ikut Yesus gitu? Boleh dong dua-duanya aja deh. Kan saya lebih enak dong melayani Tuhan kalau saya punya uang banyak. Bukan itu masalahnya. Yang jadi masalahnya orang yang udah punya uang banyak, hatinya ada di uang yang banyak. Makanya sulit buat dia bahagia kalau hatinya ada di sini. Itu maksudnya. Kalau kamu mau melihat kebahagiaan, blessed yang sesungguhnya, berkat yang sesungguhnya, kamu mesti berani gini, saya rela keluar, saya rela pindahkan ini, saya rela lepaskan ini, saya rela memberi, saya rela membagi, karena ini bukan sumber kebahagiaan saya. Sumber kebahagiaan saya adalah apabila saya diproses menjadi seperti Yesus. Dan Yesus lebih dari cukup buat saya. Itu sumber kebahagiaan saya. Nah, rupanya orang kaya ini kalau saudara baca ayat selanjutnya, coba saudara lihat. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, perkataan Yesus tadi, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Nah, saudara mungkin bingung di sini. Jadi sebenarnya Tuhan tuh maunya apa sih? Tuhan mau saya miskin apa kaya? Kan gitu kan? Udah shortcut aja cepet-cepet deh. Tuhan mau saya miskin apa Tuhan mau saya kaya? Tuhan menampakkan dirinya sebagai Bapa. Yang Bapa angkat tangan.
Bapak-bapak angkat tangan. Bapak-bapak mau anaknya miskin apa kaya? Bapak-bapak mau anaknya dicukupkan apa kekurangan? Bapak-bapak mau anaknya bahagia apa sedih? Berarti sama Bapak di sorga juga. Tapi Yesus lagi bilang gini, kunci kebahagiaanmu adalah pada saat engkau nggak terikat pada hartamu. Tapi kunci kebahagiaanmu adalah apabila engkau terkoneksi dengan aku. Itu kunci kebahagiaan. Kenapa ia sangat sedih dan gagal untuk ikut Yesus melihat hidup yang bahagia? Kenapa orang kaya ini sedih, saudara? Karena ia sangat kaya, itu jelas. Tapi ada berikutnya, saudara. Rupanya gini, hartanya, kekayaannya, itu nggak berani dia lepaskan. Karena dengan dia melepaskan harta dan kekayaannya, dia sedang melepaskan identitasnya. Dan yang paling bahaya yang membuat orang jadi nggak bisa bahagia dalam dunia ini adalah apabila identitas kebahagiaannya tergantung dari hartanya. Makanya kenapa Yesus harus bilang, berani dong lepaskan dulu itu. Karena kalau engkau lepaskan itu, engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Betul gak saudara? Coba, siapa di sini yang takut kalau kehilangan 100.000 di kantongnya? Saya punya tinggal 80.000 pi. Buat kolektor ke-3 dan ke-4 ntar. Kalau saya punya 40, berapa nih? 50 ya. Kalau saya punya 50.000, saudara. Kalau saya punya 50.000, dan ini yang saya punya, berarti hidup saya tergantung sama ini gak? Betul gak saudara? Nah, begitu saya kasih sama Yohana, saya kasih sama Rizal, saya kasih sama Epi, saya kasih sama Ko Ferdi. Habis gak? Kalau ini habis, hidup saya habis gak? Kalau ini habis, hidup saya habis gak? Ini yang ditakutin sama orang. Padahal sebenarnya hidupnya gak habis. Karena waktu ini habis, kan masih ada ini. Kan masih ada ini. Kan masih ada ini. Kan masih ada ini. Bisa kerja lagi gak? Bisa dapetin lebih banyak lagi gak? Tapi apa yang membuat orang jadi takut untuk melepaskan ini? Sekali lagi, karena hatinya nempel sama ini. Jadi waktu ini mesti dilepasin, takut. Masukin lagi. Jadi waktu harus kehabisan, takut. Karena identitasnya di situ. Karena keberhargaan dirinya itu. Saudara, saya lagi kasih lihat kepada saudara nih sebenarnya paradigma. Waktu orang naruh pikirannya di uang, waktu orang naruh masa depannya di uang, waktu orang naruh masa kehidupannya, kebahagiaannya, identitasnya pada kekayaannya, maka waktu ini harus hilang, harus dipersembahkan, harus diberikan. Dia nggak punya apa-apa lagi, saudara. Makanya Yesus membandingkan dirinya itu bukan dengan setan. Lawan terberat Tuhan adalah Mamon. Bukan setan. Karena setan sudah dikalahkan di atas kayu salib. Tapi lawan terbesar Tuhan adalah kekayaan. Tuhan Yesus bilang begini, gak mungkin orang bisa menyembah dua Tuhan dalam waktu yang bersamaan. Pasti dia akan cinta yang satu dan benci yang lain. Gak mungkin. Makanya gak bisa kita menyembah Tuhan dalam waktu yang bersamaan nyembah Mamon. Harta kekayaan. Keuangan. Gak bisa, saudara. Jadi kita harus pilih. Nah, masalahnya begini. Sebetulnya waktu kita pilih Tuhan, maka
Tuhan itu kan yang punya langit dan bumi ini. Betul apa enggak saudara? Dan berkatnya lah yang membuat kita menjadi kaya. Jadi saudara perlu takut gak untuk tidak menjadi kaya? Gak perlu takut selama saudara ada di dalam Tuhan. Sudah jelas maksud saya? Tapi untuk bisa bergeser dari hati yang nempel kepada harta ini, hati bisa bergeser kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, butuh melepaskan kepercayaan kita kepada harta ini. Bisa gak kita lepaskan hati kita dari masa depan yang kita taruh di atas harta ini? Kalau kita bisa melepaskan konsep tentang masa depan saya ada di harta ini, lepaskan itu dan berani lepaskan. Terima Tuhan, embrace Him, peluk Dia, dapatkan Dia. Dia cukup buat kita karena Dia yang ciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Dia yang berkati kita untuk memperoleh kekayaan. Saudara gak akan pernah miskin. Kalau kita punya Yesus, kita gak pernah miskin. Tapi orang yang gak punya miskin, gak punya miskin. Tapi kalau orang yang gak punya Yesus, walaupun dia punya semuanya, sebenarnya masih ada yang kurang dalam hatinya. Karena dia takut kehilangan ini. Tapi kalau kita punya Yesus, kita gak perlu takut kehilangan itu karena Dia yang punya itu semua. Haleluya. Christ is enough for me. Kalau kita punya Yesus, cukup buat kita karena Dia yang punya semuanya. Orang kaya ini menjadi sedih karena identitasnya. Dia disebut pemimpin karena kekayaannya. Saya mau bilang ini pada saudara. Jangan mulai kepemimpinan saudara dari banyak uang saudara. Jangan beli jabatan saudara dengan uang. Karena engkau akan jatuh. Karena uang itu menipu. Karena uang itu bisa hilang. Karena uang itu bisa terbang, katanya punya tangan, punya sayap, bisa terbang. Mulailah posisi saudara, kepemimpinan saudara, pekerjaan saudara dengan apa yang ada di dalam saudara. Makanya kalau Yesus ada di dalam kita dan kita menjadi serupa dengan Dia, saudara dicari sama orang. Gak usah takut kehilangan jabatan. Gak usah takut rebutan jabatan yang saudara mesti bayar jabatan kemana-mana. Jangan mulai kehidupan saudara dengan uang. Tapi mulai kehidupan kita dengan Tuhan. Karena Dia yang punya semuanya. Statement lagi buat kita. Kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh kekayaan kita. Tapi kebahagiaan kita ditentukan oleh siapa kita di dalam Yesus Kristus. Siapa saudara, siapa saya dalam Yesus. Itu yang menentukan kebahagiaan kita. Haleluya. Penutup. 1 Timotius pasal yang ke-6. Biasanya kalau udah penutup senang semuanya. Enggak, di tempat ini enggak. Kalau sudah penutup, kita semua siap untuk melakukan firman. Haleluya. Peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini. Sekali lagi, kita enggak mau disebut orang kaya sekarang karena udah ngerti konsepnya. Kita mau disebut orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena orang yang diberkati oleh Tuhan, pasti akan diperkaya oleh Tuhan. Sekali lagi, perkaya bukan cuma sekedar materi. Bukan cuma sekedar jumlah uang yang saudara punya. Bukan. Lebih daripada itu. Lebih besar daripada itu. Yaitu dengan hikmat saudara-saudara kaya. Dengan kekuatan saudara kaya. Dengan kepandaian, pengetahuan saudara diperkaya. Kesehatan saudara diperkaya. Hubungan saudara diperkaya. Semua keadaan-keadaan di sekeliling saudara. Melalui kehidupan saudara, sudah diperkaya. Dan akhirnya, ujung-ujungnya, kalau Tuhan mau percayakan materi yang banyak buat saudara, saudara siap untuk mengelolanya. Karena kita mengelola itu dengan gambar Kristus di dalam kita. Nggak mungkin disalahgunakan. Nggak mungkin jadi ngaco-ngaco. Peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini. Ingetin. Karena memang perlu diingetin. Ada 2 peringatan. Yang pertama, ingatkan orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Kalau ada orang di sini yang masih mau disebut orang kaya, saya peringatkan dengan firman Tuhan. Jangan sombong. Makanya saudara, tenang aja. Nggak usah disebut sebagai orang kaya. Saya orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau orang yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa mengucap syukur. Nggak ada yang rahasia.
Mau banyak, mau sedikit, gak ada yang rahasia. Saya ngucap syukur, saya diberkati kok. Tapi kalau ukurannya kekayaan, gak akan pernah ada habisnya. Materi gak pernah ada habisnya. Jadi peringatkan, supaya mereka jangan tinggi hati. Dan yang kedua, jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Jadi kekayaan itu adalah sesuatu yang gak tentu. Betul. Sekarang saya punya 100 juta. Terus karena habis ya. Kok kemana lagi nih duitnya ya? Nggak tentu, saudara. Saudara bisa banyak kesaksian. Begitu banyak kesaksian yang berharap kepada kekayaan, kecewa. Apalagi kalau dia nggak dapat. Udah ngarep-ngarep nggak dapat. Oh itu kecewanya luar biasa. Jangan berharap pada kekayaan, melainkan, kata Paulus. Percayalah pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Maafkan, begitu banyak orang yang disebut kaya, tapi gak pernah puas hatinya. Gak bisa menikmati kekayaannya. Ada begitu banyak orang yang kaya, punya mobil mewah, punya, tapi gak puas hatinya. Mau lagi, memang gak habis-habis itu, saudara. Tapi apa betul, banyak orang yang walaupun udah punya, tapi kok gak puas ya. Ada sesuatu yang gak puas. Tampilin terus ayat itu gak apa-apa. Tampil aja terus ayat itu. Tapi untuk dinikmati. Gak apa-apa, tadi pagi saya juga sampaikan. Saudara belum punya mobil sekarang, gak apa-apa. Mungkin belum dipercaya mobil sama Tuhan. Mobil sendiri maksudnya. Naik angkot. Tuh kan marah, disuruh naik angkot. Gak apa-apa, nikmatin aja dulu. Nanti kalau udah saatnya Tuhan bilang, dia sudah semakin menjadi seperti aku. Dia karakter udah semakin lebih baik. Wah, dia bisa dipercayakan nih. Kalau dia dipercayakan mobil, yakin dia gak akan kebut-kebutan. Misalnya, dipercayakan sama Tuhan. Tapi kalau sementara sekarang masih dipercayakan motor odong-odong, nikmatin aja. Saya pernah dulu naik Vespa, saya gak bisa naik motor bebek, saudara. Saya gak bisa juga naik motor yang ada koplingnya. Tapi naik Vespa bisa, aneh, saudara. Dan waktu saya naik Vespa itu juga, itu belajarnya juga aneh, saya bisa langsung bisa gitu. Tadinya gak bisa sama sekali, ngeri naik motor. Tapi begitu dipercayakan motor Vespa, kan pernah ada Vespa di gereja sini. Saya dipercayakan motor itu, waduh itu menikmati luar biasa. Bisa keliling-keliling sama anak-anak, yang satu berdiri di depan, yang satu duduk di belakang. Ngomong, naik motor. Tapi menikmati aja gitu. Dan kalau pernah satu kali kehujanan, pakai jas hujan, nyampe gereja, basahnya minta ampun gitu. Orang-orang pada kering, saya jadi basah sendiri gitu. Kehujanan karena ditajur, hujan gede waktu itu. Dan saya naik. Tapi maksudnya gini loh, Tuhan membuat kita bisa menikmati apa aja. 100.000 dinikmatin. 1 juta dinikmatin. 50.000 nikmatin. 50 juta. Haleluya. Punya duit 5.000. Nikmatin. Paling gak masih bisa beli tempe odong-odong. Odong-odong di bawah. Tempe apa namanya? Mendoan di bawah kan masih bisa dong goceng. Masih bisa. Itu namanya menikmati. Saudara, karunia yang paling hebat adalah karunia menikmati. Saudara gak perlu punya, tapi saudara menikmati. Benar gak? Benar gak? Saya mau bilang sama saudara, ini baju dikasih. Saudara lihat keren ya pastor bajunya, dikasih. Jadi keren. Jam tangan, dikasih. Diberkati maksudnya. Diberkati loh. Diberkati gak? Diberkati. Sepatu? Diberkati. Kaos kaki? Celana? Dibikinin? Saudara mau sebut apa lagi? Tapi ketahuan gak saya miskin? Saudara datang ke rumah kami, terbuka. Saya bisa sebutkan pada saudara. Semuanya adalah berkat Tuhan. Bukannya saya gak kerja, saya kerja keras, sudah tahu kerja saya. Tapi saya diberkati. Saya bukan orang kaya, tapi saya diberkati. Kenapa? Karena saya bisa menikmati semua yang Tuhan berikan kepada saya. Waktu harus jalan kaki pun, saya menikmati Tuhan tetap baik buat saya. Waktu saya harus naik motor pun, Tuhan berkati saya menikmatinya. Waktu saya gak ada makanan enak pun, sempet satu kali, makanan yang ada aja, gak apa-apa, gak usah masak.
Yang ada aja, angetin. Tapi itu makanan udah dingin, angetin. Begitu makan, menikmati. Bukankah itu berkat Tuhan? Berapa banyak di antara saudara yang sekarang gak bisa nikmati hidup saudara? Saya mau bilang sama saudara, saudara gak diberkatin. Karena saudara gak bisa nikmatin. Nikmati hidup ini. Karena Tuhan sudah berkati saudara. Jangan ngeluh, ngucap syukur dalam segala hal. Dan saya tutup dengan Mazmur, pasal yang ke-40 ayat yang ke-5. Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-5. Berbahagialah, blessed be. Berbahagialah orang yang menaruh percayanya kepada Tuhan. Karena Dia yang memberkati. Yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Atau kepada orang-orang yang telah menyimpang pada kebohongan. Berbahagialah orang yang menaruh percayanya kepada Tuhan. Bahagialah saudara. Diberkatilah saudara. Karena kita menaruh percaya kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau tutup dengan pemikiran ini. Kalau kita cuma disebut orang kaya. Tapi nggak hidup sesuai dengan gambarnya Allah. Nggak hidup sesuai dengan berkatnya Tuhan. Maka percuma kekayaan tersebut karena kita nggak bisa menikmatinya. Makan kita kosong seperti masih ada yang kurang dalam hidup kita nggak pernah dipuaskan. Tapi pada saat kita disebut orang yang diberkati, otomatis Tuhan berkenan kepadanya. Otomatis Tuhan suka kepadanya. Otomatis Tuhan yang mencurahkan dari otoritas tertinggi sorga. Allah yang dari sorga itu mencurahkan berkatnya kepada kita. Mencurahkan kemurahannya. Mencurahkan kasihnya. Mencurahkan kebaikannya. Mencurahkan kenikmatan yang dari sorga. Sehingga walaupun saya nggak punya banyak, tapi saya bisa menikmati. That is blessing. Itulah yang disebut orang yang diberkati. Apalagi punya banyak. Orang yang punya sedikit aja bisa menikmati, apalagi dikasih kepercayaan lebih banyak sama Tuhan. Dan saya yakin orang ini gak akan jadi rakus. Orang ini gak akan jadi tamak. Orang ini gak akan menjadi orang yang licik. Tapi orang ini orang yang bisa mengelola, mengusahakan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Sesuai dengan gambar dan rupanya. Banyak, puji Tuhan, saya bisa bantu orang lain. Sedikit, puji Tuhan, saya bisa nikmatin. Tetap saya bisa berikan juga buat orang lain. Sebatas kemampuan saya. Gak ada yang rahasia, kata Paulus. Baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Gak ada yang rahasia bagiku. Aku tahu bagaimana mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. I am a blessed man. Saya orang yang diberkati oleh Tuhan.